Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengembangan perencanaan program kegiatan PKM. Kelompok 8 itu sendiri terdiri dari Fahmi Ulinuha, Isma Maulaya Arfani, dan saya sendiri Cynthia Nurjana, Siti Zainab Azakia, dan Wadatul Widan. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama ialah pembagian kelompok PKM, yang kedua adalah tahapan PKM 5 bidang, yang ketiga ialah alur kegiatan PKM, yang keempat adalah diagram tahapan PKM 2021 sesuai Ristek Dikti, dan yang terakhir ialah kiat-kiat proposal PKM yang lolos. Pembagian PKM secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah PKM 5 bidang. PKM 5 bidang tersebut terbagi menjadi PKMP, PKMK, PKMPM, PKMKI, PKMPI, dan PKMKC. Yang kedua ialah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Yang ketiga ialah PKMAI dan PKMGT. PKM 5 bidang. Yang pertama ialah PKMP. Apa sih yang dimaksud dengan PKMP itu? PKMP ialah program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Tujuannya untuk mengungkap hubungan perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya, baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. Yang kedua ialah PKMK. Apa sih yang dimaksud dengan PKMK itu? PKMK ialah program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Tujuannya untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Yang ketiga ialah PKMPM. Apa sih PKMPM itu? Ialah program penerapan ilmu pengetahuan teknologi dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan pengembangan masyarakat. Tujuannya untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. PKMPI. Apa sih PKMPI itu? PKMPI ini program bantuan teknologi seperti model, peralatan, atau proses produksi, terus pengelolaan limbah, sistem jaminan mutu, dan lain-lain. Atau juga bantuan manajemen seperti pemasaran atau pembukuan atau lainnya. Bagi industri berskala mikro atau kecil, atau industri rumahan atau pedagang kecil dan menengah, atau bahkan berskala besar yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan kebutuhan calon mitra program. Tujuannya untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan dunia usaha dan masyarakat yang berorientasi pada profit. Dan yang terakhir dalam PKM 5 bidang adalah PKMKC. Apa sih PKMKC itu? Ialah program penciptaan yang didasari atas karya dan nalar mahasiswa bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model atau barang atau prototip dan sejenisnya. Tujuannya untuk membentuk kemampuan mahasiswa berpikir kreatif tentang hal baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Selanjutnya ialah PKM-GFK. PKM-GFK itu ialah gagasan futuristik konstruktif yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi serta nalarnya dan memikirkan tata kelola yang konstruktif. Yang terakhir dalam pengelompokan PKM ialah PKMAI. Apa sih PKMAI itu? PKMAI ialah program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan kelompok dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat seperti KKN, magang, atau studi kasus, atau juga PKM itu sendiri.
yang bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir ialah PKMGT. Apa sih PKMGT itu? PKMGT ialah program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan visioner kelompok mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan imajinasi serta merespon tantangan zaman yang bersifat futuristik tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fahmi Ulinu. Oke, berikut adalah tahapan PKM 5 bidang secara umum, yaitu yang pertama di sini ada pengusulan proposal, yang kedua di sini ada risk evaluasi dan penetapan proposal yang didanai, yang ketiga di sini ada pelaksanaan dan pelaporan, terus yang keempat di sini ada monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir di sini ada PIMNAS. Selanjutnya alur kegiatan PKM. Yang pertama yaitu kreativitas mahasiswa seperti PKMPE dan PSH, PKMK, PKMPM, PKMKC, PKMGFK. Itu nanti akan diseleksi di PIMNAS. Nah, apa sih itu PIMNAS? PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional merupakan kegiatan puncak pertemuan nasional perwujudan kreativitas dan penalaran ilmiah mahasiswa yang terjadwal secara akademik oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan budaya kompetisi akademik dan unjuk prestasi di kalangan mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kesepakatan pimpinan perguruan tinggi yang disetujui oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. PIMNAS sebagai media pertemuan nasional dan forum kompetisi kreativitas diikuti oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa baik yang telah dipilih atau terpilih melalui seleksi maupun peserta mahasiswa bebas untuk kegiatan lainnya dengan dukungan dana mandiri dan atau dari perguruan tinggi pengirim. Wadah ini untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi mahasiswa dan pihak perguruan tinggi untuk saling berkomunikasi, bertukar pengalaman dan informasi, serta sebagai ajang proses belajar. Setelah dari PIMNAS itu nanti akan diproses melalui e-proceeding. Seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS, kecuali PKMAI, karena PKMAI telah berwujud artikel ilmiah sehingga tidak relevan didiskusikan di PIMNAS. Baik, penjelasan selanjutnya adalah diagram tahapan PKM 2021 sesuai dengan Ristek Dikti. Pada bulan kedua, Belmawa akan melakukan penerbitan terhadap pedoman PKM serta menetapkan klasterisasi PT program PKM. Yang kemudian, mahasiswa akan menyusun proposal PKM 5 bidang serta PKM GFK dan PKMKT menyusun artikel PKMAI dan artikel PKM GT. Kemudian, perguruan tinggi dapat mengetahui klaster PKM melalui akun operator perguruan tinggi, melaksanakan evaluasi internal untuk mengetahui kuota klasterisasi yang telah ditetapkan dan membuat berita acara terkait hasil evaluasi internal yang meliputi berita acara PKM 5 bidang, berita acara PKM GFK, berita acara PKMAI, serta berita acara PKM GT. Jika belum memiliki, maka perguruan tinggi melakukan pengajuan permohonan kepada Belmawa untuk memperoleh akun pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan serta akun operator untuk mengakses SIM Belmawa. Operator PT kemudian mengunggah berita acara hasil evaluasi internal, mendaftarkan usulan yang berisikan judul, ketua tim pengusul serta dosen pendamping, kemudian membuat akun ketua tim pengusul dan dosen pendamping yang berisikan akun ketua tim pengusul dan akun dosen pendamping akan dibuat otomatis oleh sistem setelah melakukan pengajuan judul. Kemudian, mahasiswa mengisi isian kelengkapan proposal yang berisi sampul dan pengesahan. Mahasiswa kemudian mengunggah isi utama proposal yang berisi daftar isi, halaman inti, lampiran, sedangkan halaman inti berisikan pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Selanjutnya, dosen pendamping secara daring melakukan validasi terhadap mahasiswa
dan melakukan pengesahan proposal tersebut. Selanjutnya, pada bulan ketiga, Belmawa akan melakukan penilaian secara daring terhadap proposal yang telah divalidasi dan oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian Belmawa menetapkan pendanaan dan penugasan kontrak. Selanjutnya, mahasiswa peraih pendanaan melaksanakan kegiatan yakni mengunggah catatan harian dan menyusun laporan kemajuan. Mahasiswa mengisi isian kelengkapan laporan kemajuan yakni berisi sampul dan pengesahan. Kemudian mahasiswa akan mengisi isi utama laporan kemajuan yang berisi daftar isi, halaman inti, lampiran, dan halaman inti tersebut berisikan pendahuluan sampai dengan rencana tahapan berikutnya. Selanjutnya, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama laporan kemajuan dan melakukan pengesahan terhadap laporan kemajuan tersebut. Kemudian pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama laporan kemajuan. Selanjutnya, pada bulan ke-8, Belmawa melaksanakan penilaian secara daring terhadap laporan kemajuan seluruh proposal peraih pendanaan. Penilaian hanya dilaksanakan terhadap laporan kemajuan yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Belmawa melaksanakan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang berupa penilaian prestasi, kemajuan pelaksanaan kegiatan secara daring ataupun luring, berupa presentasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, pembagian jadwal, tempat pelaksanaan, serta judul yang mengikuti penilaian akan ditetapkan kemudian. Selanjutnya, mahasiswa peraih pendanaan wajib menyusun laporan akhir untuk pertanggungjawaban atas laporan akhir kegiatan dan laporan akhir keuangan berisi jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian mahasiswa mengisi isian kelengkapan laporan akhir sampai dengan pengesahan. Setelah itu, mahasiswa akan mengunggah isi utama laporan akhir yang berisi ringkasan, daftar isi, halaman inti, serta lampiran. Halaman inti tersebut berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Selanjutnya, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan bimbingan pengesahan laporan akhir. Pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan validasi halaman utama dan melakukan pengesahan laporan akhir. Selanjutnya, Belmawa akan melaksanakan penilaian secara daring terhadap laporan akhir yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian Belmawa menetapkan peserta PIMNAS, pelaksanaan PIMNAS oleh Pusat Prestasi Nasional dan selanjutnya akan diatur kemudian. Dan step yang terakhir adalah operator melakukan registrasi peserta PIMNAS. Mahasiswa tim PKM 5 bidang peserta PIMNAS mengunggah poster serta artikel ilmiah. Berikut ini kiat-kiat proposal PKM 2021 yang bisa lolos. Yang pertama adalah orientasikan tujuan pembuatan proposal PKM tidak hanya sampai lewat di data saja, tapi sampai pada titik. Yang kedua adalah pembuatan proposal mulai dari dulu sampai dengan substansi kontrak dengan mengamati permasalahan masyarakat secara nyata dan memberikan solusi. Yang ketiga adalah membuat rancangan anggaran yang akan digunakan untuk program. Yang keempat adalah taat aturan dan syarat administrasi yang sistem PKM sesuai pedoman PKM 2020. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.